Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman seleksi P3K tahap 1, yaitu usulan honorer R2 atau R3 mengisi DRH P3K sudah masuk. Semoga menjadi kado di bulan Ramadan ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Usulan tenaga honorer R2 dan R3 untuk mengisi DRH P3K sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatani Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Diskusi kemarin dengan Kemenpan RB yang menjembatani Pak Mardani Alisera banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3 tetapi juga AP3KI. Kata Ketum AP3KI Nurbaiti kepada JPNN pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI diantaranya sebagai berikut. 1. Meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebelum P3K tahap 2 berakhir. Harapan kami Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikut proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing, terang beliau. Tidak hanya itu, banyak honorer masuk usia kritis. Nurbaiti mencontohkan, Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi P3K tahap 2 sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH apalagi dapat NI P3K. Kemudian yang kedua, meminta Kemenpan RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS, baik di P3K tahap 1 maupun tahap 2.
Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah menghimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat T atau MS di tahap 2. Namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS. Kemudian yang ketiga, AP3KI menghimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegas beliau. Nurbaiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif baik dari Mardani maupun Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, ujar beliau, Mardani Alisera akan menyurat Menpan RB Rini Widiantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses di RH pada Maret 2025. Nurbaiti menceritakan dalam diskusi, Kemenpan RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Jadi kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat, tutur beliau. Yang melegakan, kata Nurbaiti, semua masalah tersebut akan disampaikan kepada Menteri Pan RB dalam rapat pimpinan di lingkungan Kemenpan RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semua honorer R2 dan R3 bisa segera diselesaikan menjadi ASN P3K. Amin. Pungkas Nurbaiti. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan nasib tenaga honorer R2 dan R3. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.